lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirati ma bainahunna idza istunibatil kabair. Salatu wassalam ala Rasulillah wa huwa rasul mursalin ila kafatin nas basyira wa nadhira sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Ketika Allah mengatakan di dalam salah satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku menciptakan jin dan manusia tidak ada acara selain mereka hanya untuk beribadah kepadaku. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidak pernah diperintahkan kepada manusia kecuali seluruh waktunya adalah untuk beribadah secara tulus dan ikhlas kepada Allah. Ini artinya kita beribadah tidak pernah selesai. Selesainya kapan? Besok kalau kita sudah dikafani, itu baru selesai. Terus beribadahnya berapa lama dalam satu hari? Beribadahnya 24 jam dalam satu hari, seluruhnya untuk beribadah. Bentuk-bentuk ibadah yang sudah kita kenal adalah apa yang Allah perintahkan kepada kita dan apa yang menyebabkan Allah perintah kepada kita karena permintaan kita. Seolah ibadahnya berupa apa yang Allah perintahkan kepada kita dan apa yang menjadikan Allah memerintah kita karena permintaan kita yang dikabulkan. Contoh, sholat 5 kali itu adalah perintah Allah pada kita. Kalau sholat 5 kali itu terletak di waktu-waktu yang bersifat berputar, 24 jam ini kan dikelilingi dengan sholat 5 kali. Maka sholat 5 kali menjadi sholat yang tidak pernah berhenti. Yang kemarin beberapa waktu yang lalu kita sampaikan bahwa sholat yang 5 itu terjeda antara satu sholat dengan sholat yang lain, yang sifatnya ada 2 macam. Yang pertama adalah bentuk sifat apa ya, sifat gemblengan atau trainingnya. Kemudian yang kedua adalah bentuk realisasinya. Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk memusatkan pikiran dan segala yang kita miliki kepada Allah di saat kita sholat zuhur, kemudian kita pusatkan lagi keadaan kita di waktu zikir, kemudian kita pusatkan lagi ketika kita memohon, maka setelah selesai dari sholat kita melakukan ibadah berikutnya masih berkaitan dengan zuhur, yaitu masih kaitannya dengan zuhur dan masih sholat zuhur, namun bentuknya adalah realisasi kehidupan nyata sampai dengan waktu asar. Maka sholat zuhur, panjangnya sholat zuhur adalah kira-kira dari jam 12 sampai dengan jam 3 sore. Itu seluruhnya untuk sholat. Atau dengan bahasa yang lain, bahwa
sholat zuhur yang 4 rakaat itu dituntut hasilnya, pengaruh jiwanya adalah dari setelah kita sholat sampai dengan waktu asar. Maka sholat zuhur seutuhnya yang diterima oleh Allah adalah segala kegiatan dari semenjak jam 12 sampai dengan jam 3 ketika kita mendengar adzan asar. Begitu pula sholat asar dari kurang lebih jam 3 sampai dengan jam 6. Demikian pula sholat maghrib dari semenjak jam 6 sampai kira-kira jam 7, begitu dan seterusnya. Maka sholat tidak pernah selesai. Kapan selesainya? Kalau kita sudah pikun. Ada rencana pikun enggak? Milih mana sih Bapak Ibu? Panjangan usianya panjang sampai usia di atas 80 tahun, tapi semenjak usia 78 wis pikun. Sudah sering seneni karo anaknya karena kepikunannya. Kan ada orang yang kalau cerita orang pikun itu memang kita harus ketawa. Lagi mana? Anaknya pulang dari belonjo, masuk rumah, ini simbah unduk, monggo pinara. Anaknya dewek padahal. Itu ketika ada nenek-nenek bilang sama orang yang ada anak yang di situ, nenek-nenek itu bilang, kui kakak-kakak si sopo, kui kakak-kakak si sopo toh. Ternyata kakek-kakek itu adalah anak pertamanya, sudah kakek-kakek memang. Dan banyak lagi kedurhakaan anak gara-gara orang tua yang sudah pikun. Yang paling nguji kan orang tua sudah pikun tapi sehat, bisa jalan kemana-mana, ngendong di tetangga, cerita semua orang genah-genah itu. Nah yang kena ngomah atau timpani, namanya yang disio-sio dan lain sebagainya, itu ada yang mendapatkan ujian yang semacam itu. Maka kalau gitu kita berpikir lebih baik kita itu nyuwun hidup itu di saat kita bermanfaat. Nek wis ora manfaat, kita nyuwun dimatikan saja sama Allah, kan gitu ya. Kalau sudah nggak manfaat, nyuwun dimatikan. Nah ibu-ibu ini masih manfaat ya? Masih, ya minta hidup. Kalau kira-kira udah nggak manfaat, anaknya itu toto mendingan Gusti kalau patani mawon lah. Lah iya, wis ora manfaat wong jamaah subuh yo liar-liar karo ngalamun, kan nggak manfaat itu. Nang omah anake ngomian tok gitu, menyebabkan meresahkan keluarga gitu. Kemudian dia termasuk orang yang disindir oleh Rasulullah ketika siang, melek dosa, mendingan turu belah kan gitu. Ya kan ada orang yang semacam gitu. Saya nggak nyindir siapa-siapa, ini memang kenyataan semacam itu. Ya ada, tapi biasanya anak-anak gitu. Yang begitu itu biasanya anak-anak melek ubres dua gitu. Jadi orang tuanya sekarang turunlah dia timbang itu. Makanya Rasul saya mengatakan orang di Ramadan itu tidur aja ibadah. Itu sindiran gitu bagi orang yang kebangetan gitu loh, melek dosa. Ini anak-anak ini ada yang usianya 55 tahun. Iya. Karena Ramadan itu bisa ngomyang terus, hebat sekali. Ngelih ngomyang mau menewar. Nah ibu-ibu bapak yang saya hormati, kalau sholat isinya 24 jam, artinya apa? Artinya bahwa semua perbuatan baik kita harus ditopang dengan sholat. Semua perbuatan baik kita berlandaskan karena kita sholat. Itu yang menyebabkan maka orang
orang yang berbuat baik sebaik apapun, kalau dia tidak sholat tidak diterima. Sebaik apapun kita melakukan perbuatan baik, kalau dia tidak sholat maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam kehidupan beragama kita, agama kita ini mempunyai 5 tiang. Dan di semua perbuatan yang kita lakukan, semua perbuatan yang kita lakukan harus ditopang oleh 5 hal ini. Yang sebagian besar dari kita hanya punya 3. Sebagian besar dari kita ini punya 3 tiang saja. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga siam Ramadan. Sementara yang 2 yaitu zakat, di sini banyak yang nggak bisa keluarkan zakat. Saya lihat di sini banyak yang setiap tahunnya nggak bisa keluarkan zakat. Kenapa? Orang langsung ditokek. Wong dimam dewe gitu. Saya nyindir untuk diri saya sendiri. Banyak setiap tahun punya duit sekitar antara berapa ya? Kalau sekarang tuh berapa sih kursnya? Saking ngerotan di semua kayak tadi ngitung bingung. 90 kali emas sekarang berapa Bu Masuk? Ini saya tanyanya Bu Masuk katanya jajan emas gitu. Maksudnya gedang emas maksudnya. Berapa sekarang? 750. Untung saya nggak kepikiran beli ya. Karena beli kan itu seperempat kok saya. 750.000 per gram kali 90. Kira-kira sewidak pitunan juta. Itu ya, hitung gram jalan aja. Saya salah toh panjenengan orang ngerti orang wong rodok ngantuk. Punya uang sebanyak 67 juta, umurnya sudah 1 tahun, zakatnya 2,5%, tahun besok punya juga sebanyak itu. Makanya orang kaya itu nyimpan uang, semakin banyak semakin besar bebannya. Saya pernah punya teman, dia cerita, dia seorang pengusaha. Dia mempunyai 3 rekening katanya. Tapi ini ceritanya cerita bisik-bisik ya, karena memang saya ingin mengetahuinya. Rekening yang untuk diputarkan itu perputaran dia nggak berani menyebutkan, nggak mau menyebutkan. Tetapi rekening pribadi yang itu sudah menjadi uang uang pribadi, dia mempunyai di bank itu sekitar 6,5 miliar. Dan dia disiplin, 6,5 miliar itu setiap tahun keluarkan zakatnya. 1 miliar zakatnya 25 juta. Kalau 6 miliar, gitu kan? 6 miliar berarti dia mengeluarkan zakat sekitar berapa? 150-an juta. Zakatnya 150-an juta. Belum lagi uang-uang yang lain dan lain sebagainya. Maka saya mengatakan suatu ketika dia mengeluarkan zakat dan kemudian dia bisa membagi untuk fakir miskin dengan sembako. Setiap satu sembako itu harganya 200.000 dan dia mengeluarkan banyak banget itu. Saya nggak tahu. Tapi kan banyak sekali dia keluarkan zakat. Panjenengan bisa begitu nggak? Ada nggak duit 67 juta ke atas di rekening panjenengan? Itu harus dikeluarkan terus itu. Setiap tahun keluarkan terus. Panjenengan mempunyai uang tabungan di bank 200 juta, setiap tahun keluarkan terus 2,5%. Ibu-ibu, panjenengan mempunyai emas di atas 90 gram yang disimpan di lemari itu harus setiap tahun dikeluarkan zakatnya. Nah, kalau pingin nggak mengeluarkan zakat, gampang ibu-ibu. Itu cincin
4 dipakai semuanya, gelang 2, 3 dipakai semuanya dipakai. Nah, kalau dipakai nggak keluarkan zakat, tapi kalau tidak dipakai harus keluarkan zakat. Nah, kembali lagi ke kita. Kemudian yang kelima adalah haji. Tidak semua orang mempunyai haji. Tidak semua orang mengeluarkan zakat. Tidak semua orang bisa bisa menunaikan ibadah haji. Kalau begitu, sebagian besar dari kita, Islam kita ditopang oleh 3 perkara saja, yaitu namanya syahadat. Tuntutan syahadat adalah ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Maka orang yang tidak mentaati Allah padahal dia beragama Islam, tuntutannya adalah mengapa kamu mengucap berjanji kepada Allah dan kamu tidak melaksanakan. Itu tuntutannya. Makanya dalam kehidupan kita, seharian kita melakukan apa yang namanya realisasi zakat, realisasi syahadat. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak dan semuanya aja, biar lebih tegas dan jelas, maka kita masuk ke ruang yang sedang dilaksanakan sekarang, dinamakan Syam Ramadan. Bapak dan ibu yang saya hormati, Syam Ramadan yang sedang kita jalankan ini akan menjadi berharga, akan menjadi sesuatu yang mengampuni dosa kita kalau kita bisa merealisasikan hasilnya. Syam Ramadan itu di dalam 1 tahun berapa lamanya? Dalam 1 tahun Syam Ramadan itu adalah 1 tahun. Syam Ramadan itu 1 tahun. Sepenuhnya adalah semuanya siam. Siam tidak pernah selesai. Karena setelah kita digembleng 1 bulan di bulan Ramadan, itu menjadi penting kalau kita menjadi hebat kalau kita bisa merealisasikan Syam Ramadan dengan 11 bulan yang akan datang. Kapan tuntutan Allah agar kita bertakwa karena Ramadan? Tuntutannya bukan di Ramadan. Agar kita di Ramadan bertakwa, bukan itu. Tetapi yang dimaksudkan agar kita bertakwa adalah setelah Ramadan, dari Syawal sampai Sya'ban, 11 bulan. Itu Ramadan. Sekarang ini kan baru trainingnya. Sekarang ini baru gemblengannya selama 1 bulan. Setelah kita di training, setelah kita ditatar selama 1 bulan, maka penataran kita dikatakan berhasil atau tidak berhasil sangat tergantung dari realisasi yang kita kerjakan. Saya matur kasarnya Bapak dan Ibu, apakah sholat tarawih panjenengan diterima oleh Allah? Jawabannya setelah Ramadan sholat tahajud enggak. Apakah sedekah dan lain sebagainya yang kita lakukan di Ramadan itu diterima oleh Allah atau tidak? Tergantung bisa meneruskan setelah Ramadan atau tidak. Apakah perbuatan-perbuatan baik yang kita laksanakan selama bulan Ramadan dengan pengendalian hawa nafsu dan lain sebagainya itu diterima oleh Allah atau tidak? Tergantung dari realisasinya, punya enggak. Atau dengan paling mudah kita membayangkan Bapak dan Ibu, yang namanya Ramadan adalah perdagangan kita kepada Allah. Dagang kita kepada Allah ini atau kita berdagang itu yang jadi persoalan. Kemarin dulu pernah kita tegas dan mengatakan Ramadan adalah jualan dagangan kita yang kita jual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, persoalan sekarang kalau dagangan paling mudah. Orang berdagang itu yang menentukan bukan seberapa banyak dagangannya. Orang berdagang yang menentukan bukan seberapa lakunya dagangan,
Tetapi orang berdagang yang paling menentukan berhasil dan tidaknya adalah keuntungan. Seberapa kita mendapatkan keuntungan, itulah perdagangan kita. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, semuanya saja kita waspadai. Kita waspada benar. Dengan apa? Dengan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini lama dan masanya adalah 1 tahun. Kapan ini semuanya berhenti? Nanti kalau sudah ada 1 Ramadan tahun yang akan datang. Loh, kalau begitu siam Ramadan seumur hidup ya? Yang namanya siam Ramadan itu seumur hidup. Bentuknya adalah training dan selanjutnya hasil. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, orang yang menunaikan ibadah haji yang dinamakan mabrur itu bukan ditandai hajinya apik banget, ngibadahnya apik banget di Mekah, bukan itu tandanya. Tetapi mabrur itu setelah dia pulang dari tanah suci, hidupnya ada perubahan enggak? Kita dikatakan sebagai orang yang muttaqin setelah Ramadan, itu bukan dibuktikan sekarang kita rajin jamaah, kan ya. Di Ramadan ini bapak-bapak sekalian kan ada yang rajin banget jamaah. Yang jadi persoalan setelah Ramadan masih rajin apa enggak? Makanya kan ini banyak yang sudah KO. Saya melihat ada beberapa orang yang sudah nggak ada di sini. Ibu-ibu ada nggak yang ibu-ibu yang sekarang sudah nggak jamaah lagi, Bu? Ada ya. Nah, bapak-bapak lebih banyak ini kita ini. Iya, gitu. Ini kan hanya sisa-sisa ini. Ini semuanya ini calon ahli surga semua ini. Iya. Nah, kemudian dibuktikan setelah itu, setelah kita menunaikan Ramadan, kehati-hatian kita, kewaspadaan kita harus bisa memisahkan mana yang menurut Allah penting dan mana yang menurut Allah tidak penting. Itulah yang harus sangat diperhatikan. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, sampai-sampai Rasulullah SAW menganjurkan supaya setelah siam Ramadan kita meneruskan dengan siam Syawal sebanyak 6 hari. Ya, monggo dikerjakan untuk membuktikan bahwa diri kita itu tidak luntur siamnya. Setelah 6 hari dikerjakan, kemudian kita mengerjakan ketakwaan kita kepada Allah, diantaranya yang real: 1. Sholat tahajud, 2. Sholat duha, 3. Siam Senin Kamis, kemudian sedekah kita, kemudian akhlak kita, kemudian karakter kita. Saya bedakan antara akhlak dan karakter. Akhlak itu kaitannya ada 2, yaitu kita kepada Allah dan kita kepada manusia. Itu akhlak. Akhlak berasal dari kata khalaqah. Akhlak menjadi kata ganti dari kata yang lain adalah makhluk. Dan khaliq itu berasal dari kata khalaqah, makhluk, khaliq. Akhlak adalah perbuatan manusia, perbuatan makhluk yang diarahkan, ditujukan kepada khaliq, namanya akhlak. Maka perbuatan-perbuatan baik kita yang berlandaskan keikhlasan kita kepada Allah dan harapan-harapan kita kepada Allah, bentuknya perbuatan-perbuatan baik, namanya akhlak. Tetapi kalau bentuknya manusia antar manusia saja, namanya dalam bahasa etika. Nah, etika itu berkaitan erat sekali dengan adat istiadat yang terbiasa. Seorang muda tidak mau duduk karena ada orang tua yang berdiri. Itu etika.
Seorang muda berjalan di depan orang tua, kemudian menundukkan diri, bungkuk, itu etika. Tetapi seseorang muda yang melakukan perbuatan baik dan mendahulukan orang tua karena merasa diperintah oleh Rasul, namanya akhlak. Maka orang yang sholatnya tepat waktu adalah akhlaknya kepada Allah. Orang yang sholatnya khusyuk, akhlak kepada Allah. Orang yang bersedekah adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu membahagiakan, berusaha semaksimal mungkin membahagiakan suami adalah akhlak kepada Allah. Dan suami yang berusaha selalu menyenangkan, membahagiakan istri adalah akhlaknya kepada Allah. Karena semua itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Rasul tidak pernah menyuruh seorang muda kon munduk-munduk di depan orang tua. Tidak ada perintahnya. Kan kalau orang muda berjalan di depan orang tua kan bungkuk ya, itu gak ada perintahnya. Makanya, tapi itu dijalankan karena itu etika kita. Itu etika kita. Kita makan, kita makan. Di situ ada orang tua, ada simbah, ada orang tua kita, dan ada yang lain. Maka yang pertama mengambil dan dipersilahkan mengambil pertama baik nasi maupun lauknya adalah orang yang paling tua. Itu akhlak atau etika? Etika, gitu. Etika. Tetapi ketika kita makan satu piring, kemudian kita mengambil yang paling depan dari piring kita, yang paling ujung, paling dekat dengan kita, itu akhlak. Karena itu perintah Rasul. Kita mengambil lauk hanya yang paling dekat, itu adalah akhlak. Karena itu perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dan seterusnya. Kita makan, berdoa, selesai berdoa, itu akhlak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, akhlak ini yang menjadi realisasi siam Ramadan. Akhlak ini yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita, semua kita menjadi orang yang selalu menyenangkan bagi orang lain. Bukan minta disenangkan. Sekali lagi, bukan minta dibahagiakan. Salah kalau istri minta dibahagiakan, karena tugasnya hanya membahagiakan, menyenangkan. Suami tugasnya membahagiakan, menyenangkan. Orang tua tugasnya membahagiakan, menyenangkan, memperhatikan anak-anaknya. Anak-anak tugasnya berbakti pada kedua orang tua, menyenangkan, membahagiakan orang tua. Jadi masing-masing kita berakhlak yang mulia adalah selalu menjadikan orang lain senang karena kita. Dan semua itu landasannya adalah karena ketaatan kita kepada Allah. Nah, akhlak-akhlak itu dikumulatifkan, namanya takwa kita kepada Allah. Karena yang namanya takwa adalah perbuatan-perbuatan baik yang menurut perintah Al-Quran dan hadis, yang dilaksanakan mukhlisina lahdin, ikhlas, tulus dan terus menerus, bukan sesekali. Maka orang yang hidup semacam ini adalah orang yang mempunyai kehidupan tenang dan tentram. Kenapa? Karena dia tidak berharap selain kepada Allah, tetapi dia memberi dan terus memberi, masing-masing memberi, masing-masing mendapat, dan masing-masing mendapatkan ketentraman dan ketenangan. Itulah takwa. Jadi siapakah orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang membahagiakan, bukan orang yang meminta dibahagiakan. Saya kira demikian Bapak dan Ibu. Waktunya sudah jam 8:30. Ini adalah pertemuan kita terakhir, hari Sabtu. Dulu kita mengawali hari Sabtu, saya mengakhiri hari Sabtu juga.
Dan ini adalah kuliah subuh terakhir, kuliah subuh satu sebelum terakhir, karena besok hari Ahad adalah kuliah subuh yang terakhir. Dan saya nggak tahu besok hari Ahad biasanya hanya pengumuman biasanya, atau ada yang mengisi, saya nggak tahu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang tidak menyenangkan, dan hal-hal yang mungkin panjenengan ada yang tersinggung dan lain sebagainya. Kemudian saya cuma berharap masjid kita ini kalau bisa digalang dana lagi untuk membeli karpet. Ya, insyaallah gitu. Karena kalau kita mengandalkan kayu ini, kalau ini di daerah pesisir tidak apa-apa, tapi ini Wonosobo ini, apalagi yang keramik, gitu kan, ya, pakai karpet yang bagus gitu kan. Ya, nanti kan lama-lama mesinnya jadi ikut bagus gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, begitu pelajaran kita yang bisa kita pelajari bersama. Sekali lagi saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa